Salam kerahiman. Kita semua bersukacita ya, bersemangat. Karena sebentar lagi kita bisa melakukan novena kerahiman ilahi seperti yang Yesus minta. Yesus katakan, lakukan novena kerahiman ilahi selama 9 hari berturut-turut dimulai pada Jumat Agung. Saya mau informasikan sedikit karena banyak pertanyaan dari teman-teman dengan adanya live streaming dan juga banyak hal, maka saya ingin sedikit memberitahukan bahwa saya sudah menyiapkan pengantar novena kerahiman ilahi setiap harinya dan juga ibadat dari novena kerahiman ilahi tersebut. Karena dimulai Jumat Agung, novena kerahiman ilahi hari pertama, maka pengantar novena kerahiman ilahi hari pertama saya akan tayang hari Kamis. Tujuannya supaya Bapak Ibu lebih punya satu gambaran, punya tambahan masukan barangkali, supaya kita pada waktu novena kerahiman ilahi hari yang pertama pada Jumat Agung, kita sudah lebih siap. Karena di situ selalu Yesus minta, bawalah kepadaku jiwa-jiwa. Yesus sudah membagi dalam 9 hari itu kelompok jiwa-jiwa yang berbeda. Contoh yang pertama, novena kerahiman ilahi hari pertama, bawalah seluruh umat manusia, terutama pendosa yang malang. Yang kedua, kita berdoa untuk para imam dan kaum religius. Yang ketiga, dan seterusnya. Ya. Jadi diharapkan saya akan memberikan pengantar dari setiap novena tersebut 1 hari sebelumnya. Dengan tujuan Bapak Ibu menjadi lebih tahu, lebih menyiapkan diri dan menyiapkan siapa-siapa yang mau didoakan. Dan pada waktu novena, banyak novena kerahiman ilahi dengan berbagai versi. Dijadikan satu dengan perayaan Ekaristi, ada juga ibadat dengan banyak litani, dengan banyak doa-doa, ada juga, yaitu banyak hal yang dilakukan tergantung dari paroki masing-masing, tergantung dari komunitas masing-masing, juga tergantung dari mereka yang menyiapkan. Tapi khusus di dalam novena kerahiman ilahi yang saya siapkan adalah novena kerahiman ilahi yang sangat sederhana, yang simpel, sesuai dengan yang Yesus minta. Jadi kembali ke diary Faustina. Di sana Yesus minta doa koronka. Setiap novena kerahiman ilahi, kita perlu berdoa koronka. Yang kedua, persembahkanlah kelompok jiwa sesuai dengan apa yang Yesus sudah diktekan kepada Santa Faustina. Jadi, novena itu sesederhana itu, sesimpel itu. Karena yang penting bukan panjangnya doa-doa, bukan litani, bukan banyak yang harus kita lakukan, tapi yang lebih pentingnya adalah kesiapan kita berdoa kepada Tuhan. Ketulusan kita, kesungguhan kita, ayo persembahkan banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus datang ke dunia justru untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Tidak ada yang dikecualikan. Bahkan ada juga hari tertentu Yesus minta kita berdoa untuk orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Dia minta kita berdoa untuk yang sesat. Dia berdoa untuk jiwa-jiwa di purgatorium. Jadi 9 kelompok ini sudah mencakup semuanya yang ada di dunia ini. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Itu aja sedikit penjelasan. Saya memang tidak membuat live streaming karena tujuannya dengan YouTube, Bapak Ibu bisa lebih fleksibel. Waktunya silahkan ditentukan. Dan satu hal yang penting yang saya lihat ini menjadi satu plus point yang besar, bahwa dulu kita melakukan novena kerahiman ilahi hanya para devosan kerahiman ilahi. Pergi ke misa, pergi ke gereja, pergi ke kapel, pergi ke pertemuan untuk melakukan novena kerahiman ilahi seperti yang Yesus minta. Tapi dengan keadaan sekarang, di mana kita semua di rumah saja, bahkan kita merayakan perayaan Ekaristi juga di rumah saja, ini adalah satu kesempatan untuk kita
mengajak anggota keluarga untuk bersama-sama ikut dalam novena kerahiman ilahi. 1, mereka yang tidak tahu menjadi tahu. Kita ajak, nggak ada kegiatan lain. Ayo kita berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus minta. Dari situ pasti ada peluang-peluang lain. Bapak Ibu sebagai devosan bisa bercerita kepada anggota keluarga. Anggota keluarga yang ikut novena kerahiman juga nggak bakal merasa, aduh lama amat. Enggak, karena yang Yesus minta memang sesederhana itu. Doa koronka, persembahkan jiwa-jiwa. Apa rencana Tuhan? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti mujizat itu selalu terjadi dan diulang lagi tanpa kita tahu rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu pasti rencana damai sejahtera. Rencana Tuhan itu adalah rencana yang mendatangkan kebaikan buat kita semua. Dan saya mau tutup dengan satu ungkapan di diary nomor 270. Di sini dikatakan, karya-karya Allah yang benar selalu mendapat tantangan dan ditandai dengan penderitaan. Kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, cepat atau lambat, Ia akan mewujudkannya, biarpun ada banyak kesulitan. Sementara itu, bagianmu adalah mempersenjatai dirimu dengan kesabaran yang besar. Karya-karya Allah yang benar selalu mendapat tantangan dan ditandai dengan penderitaan. Karya-karya Allah yang benar. Kita pada saat ini dipakai Tuhan untuk melaksanakan karya-karya Allah yang benar. Ada tantangan COVID-19 sehingga kita di rumah saja. Kalau kita berpikir tentang keadaan ekonomi, tentang masa depan, tentang bagaimana keuangan dan seterusnya, itu tantangan, ya. Dan ditandai dengan penderitaan. Banyak yang menderita, banyak yang susah, kita pun pasti mengalami hal yang sama. Ada anggota keluarga yang sakit, anggota keluarga yang meninggal, orang yang dikasihi juga pergi dengan sangat mendadak, dan banyak hal. Kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, cepat atau lambat Ia akan mewujudkannya, biarpun ada banyak kesulitan. Kita imani, kita percaya karena pasti rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Dan bagian kita di sini dikatakan, mempersenjatai dirimu dengan kesabaran yang besar. Kita perlu sabar, termasuk juga istilah di rumah saja. Sabar, menunggu waktunya Tuhan, dan selama menunggu, ayo kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan saatnya mengajak kita semua anggota keluarga untuk sama-sama berdoa dalam novena kerahiman ilahi. Karena ada di YouTube, sehingga waktunya bebas. Bapak Ibu bisa share, bisa ajak anggota keluarga, dan bisa lakukan 9 hari berturut-turut seperti yang Yesus minta. Itu aja sedikit penjelasan dari saya. Sampai ketemu hari Kamis, pengantar novena kerahiman ilahi hari pertama. Terima kasih, salam kerahiman.